Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5B, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bersama di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 tema 4. Di KD 3.6 kita akan belajar menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, memahami pengertian dan tujuan pantun. Yang kedua, memahami ciri-ciri pantun. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis pantun. Yang keempat, menjelaskan makna pantun. Dan yang kelima, memahami langkah-langkah membuat pantun bersama dengan Ustadzah Galih. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pantun. Pantun merupakan puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Sampiran adalah kata-kata kiasan yang menjadi pengantar rima atau isi pada pantun. Sedangkan isi adalah tujuan atau maksud yang ingin disampaikan oleh pantun tersebut. Tujuan pantun. Pantun berasal dari kata patuntun. Ini pada dasarnya diharapkan dapat menjadi penuntun hidup bagi orang yang mendengar maupun membacanya. Pantun tidak hanya sekedar berisi nasihat dan imbauan, penyampaiannya pun memiliki ciri khas yang begitu kental. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris ke-1 dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan yang keempat, rima atau bunyi akhir tiap baris adalah A, B, A, B. Artinya bahwa bunyi akhir baris pertama itu sama dengan baris ketiga, sedangkan baris kedua sama dengan bunyi akhir pada baris keempat, sehingga rimanya untuk pantun adalah A, B, A, B. Jenis-jenis pantun berdasar isinya. Yang pertama ada pantun nasihat. Pantun nasihat isinya bertujuan untuk menyampaikan pesan moral dan didikan. Contoh pantun nasihat. Di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi, ingin manfaat lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Kemudian ada yang kedua adalah pantun jenaka. Pantun ini bertujuan untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya. Contoh pantun jenaka. Hujan turun di hari Sabtu, anak duduk makan bubur, melihat katak duduk termangu, bangau berjoget untuk menghibur. Yang ketiga ada pantun agama. Pantun ini isinya bertujuan untuk memberikan pesan moral dan didikan kepada pendengar atau pembaca, dan temanya lebih spesifik karena memegang nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Contoh pantun nasihat. Kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sudah sunnah duduk dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Yang keempat ada pantun teka-teki.
Pantun ini bertujuan untuk hiburan dan mengakrabkan kebersamaan. Biasanya diakhiri dengan pertanyaan. Contoh pantun teka-teki. Jikalau tuan tajuk cendana, ambil gantang jemurkan pala. Jikalau tuan memang bijaksana, binatang apa ekor di kepala? Kemudian yang keempat ada pantun anak. Pantun ini tujuannya adalah untuk mengakrabkan anak dengan pantun, sekaligus memberikan didikan moral bagi mereka. Contoh pantun anak. Kita menari ke luar bilik, sembarang tari kita tarikan. Kita bernyanyi bersama adik, sembarang lagi kita nyanyikan. Kemudian yang keenam ada pantun nasib. Pantun nasib adalah pantun yang menceritakan keadaan diri. Biasanya menceritakan keadaan di perantauan, berdagang, dan rasa rindu serta sulitnya mengadu nasib. Contoh pantun nasib. Hutan rimba tumbuh meranti, bunga mekar di tempat sunyi. Ikhtiar kulakukan tiada henti, moga cita-cita tak hanya mimpi. Kemudian yang ketujuh ada pantun perkenalan. Pantun perkenalan adalah pantun remaja yang berisi memperkenalkan diri atau bertanya. Contoh pantun perkenalan. Bukan kangkung, bukan melati, dipetik dibawa ke pinggir kali. Perkenalkan saya Siti, gadis cantik asal Wonogiri. Kemudian yang kedelapan ada pantun kiasan. Pantun kiasan adalah sebuah pantun yang di dalamnya terdapat sebuah isi perumpamaan atau mengibaratkan antara satu dengan yang lainnya. Contoh ibarat kuda besi, artinya motor. Ya. Contoh dari pantun kiasan. Hari sudah mulai siang. Hari yang cerah telah datang. Kukira bunga sudah mekar berseri, ternyata layu dihisap kumbang. Nah, itu tadi jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Selanjutnya adalah jenis-jenis pantun dari segi usia. Yang pertama ada pantun anak. Pantun ini isinya menggambarkan dunia atau kehidupan anak-anak, seperti menggambarkan kegembiraan, kesenangan, belajar, bermain, dan lainnya. Contoh pantun anak. Burung merpati, burung dara, terbang tinggi jauh melayang. Hati ini sangatlah gembira, sebentar lagi ayah pun pulang. Kemudian yang kedua ada pantun orang muda. Pantun ini mengandung ungkapan tentang kehidupan masa muda, mulai dari percintaan, perjuangan, belajar, dan cipta karya menjadi isi dari pantun jenis ini. Contoh pantun orang muda. Makan soto dengan ketupat, sangat lebat pohon nangka. Apa yang disebut sahabat, selalu dekat di hati di jiwa. Yang ketiga adalah pantun orang tua. Merupakan pantun yang kerap digunakan oleh orang tua untuk memberikan nasihat. Penyajiannya dibagi dalam 7 tema, yakni adat, budaya, budi, nasihat, pahlawan, kias, dan peribahasa. Contoh pantun orang tua. Pohon pepaya di dalam semak, pohon manggis sebesar lengan. Kawan tertawa memang banyak, kawan menangis diharap jangan. Nah, itu tadi jenis-jenis pantun dari segi usia. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna pantun. Yang pertama, kita akan belajar pantun jenaka. Di sini ada contoh pantun beserta maknanya. Contoh pantun yang pertama ya.
Kapal berlayar di Laut Jawa. Nahkoda mengacungkan jempol. Adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengompol. Nah, pantun ini maknanya bahwasanya anak kecil yang tadinya menangis menjadi tertawa karena melihat kakaknya yang mengompol. Nah, ada beberapa contoh pantun yang lain. Kalian bisa baca sendiri ya pantun dan maknanya. Kita lanjutkan contoh pantun yang kedua, yaitu pantun nasihat. Contoh pantunnya di sini, merah muda baju si bibi, di tangan ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Makna dari pantun tersebut adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktunya berkumpul bersama, membicarakan masalah bersama sehingga mencapai mufakat. Nah, itu tadi contoh pantun nasihat. Contoh yang lain bisa kalian baca sendiri ya. Selanjutnya ada contoh pantun teka-teki. Ari menari sampur melebar, tersenyum ceria, semua terhibur. Berbadan besar, telinganya lebar, hidungnya panjang, suka menyembur. Ya, makna dari pantun itu adalah binatang berbadan besar, telinganya lebar, hidungnya panjang, dan suka menyembur. Binatang itu adalah gajah. Nah, itu tadi contoh pantun teka-teki. Yang lain bisa kalian baca sendiri. Berikutnya ada contoh pantun kiasan. Diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Makna dari pantun kiasan ini adalah seseorang yang memiliki keinginan yang sangat besar namun sangat mustahil tercapai. Contoh yang lain bisa kalian baca sendiri. Nah, itu tadi beberapa makna pantun. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pantun. Yang pertama, fungsinya adalah untuk mendidik. Kemudian yang kedua adalah untuk menyampaikan ajakan dengan menghibur. Yang ketiga adalah untuk menyampaikan rasa penghargaan atau terima kasih. Yang keempat, untuk adat istiadat mengungkapkan maksud dan tujuan baik berupa kiasan atau sindiran. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam penulisan pantun. Ketika kalian ingin menulis pantun, maka perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan isi pantun sebanyak 2 baris, dengan setiap baris hanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Isi pantun ini biasanya terletak pada baris ketiga dan keempat. Yang berikutnya, meletakkan isi pantun pada baris ketiga dan keempat. Langkah yang ketiga, melihat persajakan atau rima pada baris ketiga dan keempat. Yang keempat, membuat sampiran, yaitu pada baris pertama dan kedua, yang memiliki kesamaan sajak atau rima dengan isi, seperti rumus sajak pantun yaitu A, B, A, B. Yaitu bahwa baris pertama sama dengan sajak pada baris ketiga, baris kedua sama dengan sajak pada baris keempat. Yang terakhir, memperhatikan keterkaitan antara baris pertama dan kedua atau bagian sampiran. Itu tadi langkah-langkah penulisan pantun. Berikutnya adalah contoh pantun yang baik. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Baris pertama berbunyi, pisang emas dibawa berlayar. Ya, ini bersajak A. Ya, akhir bunyinya atau rimanya adalah ar. Ya, jumlah suku kata ada 10. Ya, kita hitung. Pi, sang,
emas, di, ba, wa, berlayar. Berarti ada 10 suku kata. Nah, karena ini adalah baris pertama, ini disebut sampiran. Kemudian baris kedua, bunyinya masak, sebiji, dimasukkan peti. Ya, bunyi akhirnya adalah i. Maka ini bersajak B. Jumlah suku katanya tadi kita hitung ada 11. Disebut sebagai sampiran. Kemudian kita masuk ke baris yang ketiga, yaitu isi. Ya, kita perhatikan bagian isi ya harus berrima sama dengan baris pertama ya, rimanya. Perhatikan ya, utang, emas, dapat, dibayar. Ada 9 suku kata. Akhiran ar ya sama dengan baris pertama, sehingga sajaknya adalah a. Keterangannya adalah isi karena di baris ketiga. Baris terakhir atau baris keempat kita baca utang budi dibawa mati. Ada 9 suku kata dengan bunyi akhir atau rimanya adalah i, sama dengan baris kedua, maka bersajak B. Ini adalah isi. Nah, jadi perhatikan ya bahwa syarat pantun yang pertama terdiri dari 4 baris, 1 baitnya. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Baris pertama dan ketiga sajaknya sama yaitu A, baris kedua dan keempat sajaknya yaitu B. Setiap baris jumlah suku katanya minimal 8 suku kata dan maksimal 12 suku kata. Itu contoh pantunnya. Selanjutnya, cara menentukan isi dan amanat pantun. Caranya yang pertama, membaca isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Yang kedua, memahami isi pantun. Kemudian yang ketiga, menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa sendiri. Cara membaca pantun. Yang pertama, bacalah berulang-ulang pantun tersebut. Yang kedua, tandailah kata-kata pada pantun. Tanda-tanda yang dapat kamu gunakan adalah yang pertama, tanda garis naik. Ini artinya intonasi naik. Tanda garis lurus itu artinya intonasi datar. Tanda garis ke bawah itu artinya intonasi turun. Tanda miring 1 baris ya untuk berhenti sebentar, dan tanda miring atau garis miring 2 untuk berhenti lama. Yang ketiga, bacakan pantun tersebut sesuai dengan tanda yang kamu buat. Terakhir, ulangilah sampai benar pengucapan dan intonasi yang tepat. Itulah beberapa langkah cara membaca pantun. Perhatikan contoh pantun berikut ya, kemudian praktikkan membaca pantun. Anak Cina menganyam tikar, bawa mari ke pasar lama. Kalau tuan ajaknya tukar, mintalah doa selama-lamanya. Nah, itu contoh membaca pantun berdasarkan tanda yang sudah diberikannya. Jadi anak Cina itu mendatar ya, sesuai dengan garis datar. Menganyam tikar, naik. Bawa mari, mendatar. Ke pasar lama, turun. Kalau tuan, mendatar. Ajaknya tukar, naik. Mintalah doa, datar. Selama-lama, turun. Nah, itu dipraktekkan ya, nanti kalian akan bisa membaca pantun dengan intonasi yang benar. Nah, itu tadi
adik-adik materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami isi dari pantun ya. Tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang pantun, pengertian, tujuan, kemudian pada jenis, fungsi, dan sampai dengan cara membaca pantun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.